Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'an, juga kita selaku umat yang insya Allah taat pada ajarannya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aurelia Noeha. Saya berasal dari kelas 11 IPS 3. Insya Allah pada kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai berdiri, bangkit hingga masa keemasan dan kehancuran Bani Abbasiyah. Selamat menyaksikan, pahami semuanya. Di akhir nanti kita bisa melakukan tanya jawab. Pertama, mengenai proses lahirnya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah lahir pada tahun 750 Masehi. Ini berkat dari keturunan Bani Hashim yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, yakni paman Nabi Muhammad SAW. Munculnya Bani Abbasiyah yakni berkat dari kemenangan pada perang terbuka Al-Zab melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Berdirinya Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi berarti secara formal semua wilayah yang mencakup kekuasaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Bani Umayyah pada saat itu, semua bekas wilayah Bani Umayyah satu, kecuali Bani Umayyah yang ada di Andalusia, dimiliki oleh Bani Abbasiyah. أيها الناس، الآن انقشعت حنادس الدنيا وانكشف غطاؤها وأشرقت أرضها وسماؤها وطلعت الشمس من مطلعها. لقد كانت أموركم ترمضنا ونحن في فروشنا، واشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وغلبهم بكم واستذلالهم لكم واستئثارهم بفيئكم وغنائمكم وصدقاتكم عليكم. فقد آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة والدار الفانية على الدار الباقية، فارتكبوا الآثام وانتهكوا المحارم وغشوا الجرائم. ولقد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بمروان بن محمد، بهذا الشاب المتكهل المتمهل المقتدي بسلفه الأبرار الصالحين الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها بمعالم التقوى والهدى. الله أكبر! اعلموا يا أهل الكوفة، اعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم عليه السلام. والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا. الله فذهب العباس إلى القصر وسأخذ أنا البيعة عنه. أيها الناس، هلموا لمبايعة أبي العباس أميرا للمؤمنين. Yang pertama, fase-fase pembangunan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama, fase Khalifah 1 sampai dengan Khalifah yang ke-9,
yakni khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Al-Mahdi bin Al-Mansur, yang keempat Abu Musa Al-Hadi, yang kelima Harun Ar-Rasyid, yang keenam Muhammad Al-Amin, yang ketujuh Abdullah Al-Makmun, yang kedelapan Al-Muqtasim, yang kesembilan Al-Wastiq. Khalifah pertama sampai dengan khalifah yang kesembilan disebut dengan fase pembentukan. Dimulai dari kapan? Fase pembentukan dimulai dari tahun 750 sampai 847 Masehi. Dari awal berdirinya Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi atau sekarang dengan Hijriah, hitungan Hijriah yaitu 132 sampai 232 Hijriah. Poin-poin pada perkembangan tersebut yaitu adanya pengaruh Persia pertama. Yang kedua, mendirikan Baitul Hikmah atau perpustakaan. Yang ketiga, dipindahkannya ibu kota ke Baghdad, Persia. Yang keempat, pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai untuk masyarakat dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dan penerjemah buku filsafat Yunani dan asing. Terakhir yaitu membangun rumah sakit, pemandian, dan pemandian umum. Yang selanjutnya masuk kepada fase yang kedua, yaitu dari mulai Khalifah Al-Mutawakkil, Al-Mustasir, Al-Mustain, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi, Al-Radhi, Al-Mutaqi, dan Al-Mustaqi. Dari Khalifah ke-10 sampai ke-22. Dimulai dari tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Atau secara Masehinya 847 sampai 945 Masehi. Masa kedua ini banyak sekali pengaruh-pengaruh yang terjadi. Yang pertama, adanya pengaruh Turki pertama. Yang kedua, pembangunan istana, masjid, dan kota-kota. Sekarang kita masuk kepada fase yang ketiga. Poin-poin penting apa pada masa perkembangan fase ketiga? Yang pertama ada fase Persia disintegrasi. Yang kedua, kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang ketiga adalah terdapat karya monumental. Yang keempat, Al-Khwarizmi, aljabar, dan algoritma sudah mulai dipelajari pada saat itu. Keempat, ada perubahan politik. Yang kelima, terjadi perebutan jabatan. Kemudian masuk ke fase yang keempat, yaitu fase di mana terjadi fase Bani Saljuk, Turki kedua. Lalu ada perang salib, perselisihan internal, dan pembunuhan Al-Mu'tazin. Masuk fase yang kelima, yaitu fase lemah dan keruntuhan, terjadinya pembakaran perpustakaan.